Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman ya. Selamat pagi menjelang siang. Semoga teman-teman masih sehat selalu ya dalam menjalankan aktivitas bekerja ya teman-teman. Terima kasih masih menyaksikan video kali ini ya teman-teman ya. Di segmen kali ini teman-teman, saya ingin, ini seperti biasa teman-teman ya, masih aktivitas di kebun ya, di kebun kopi. Ini adalah kebun saya pribadi ya teman-teman. Jadi mau review ke tempat-tempat teman-teman belum sempat, jadi review tempat sendiri dulu teman ya. Saya ingin berbagi tip ya tentang perkopian ya teman-teman. Perkopian yang ada di khususnya di Indonesia ya. Kebetulan ini di Kabupaten Tanjung Raja ya teman-teman, di Desa Sindang Agung, Dusun Repong ya. Jadi mayoritas petani di Desa Repong ini petani kopi. Ini salah satunya teman-teman ya. Ini kopi robusta ya teman-teman. Kopi robusta. Saya ingin kasih tip terhadap teman-teman cara tanam kopi supaya setiap tahun itu buahnya itu standar ya teman-teman. Standar, enggak terlalu full tapi standar ya. Karena kalau terlalu full dampaknya sehabis musim 1-2 tahun pasti libur. Gimana caranya supaya tiap tahun terus dapat penghasilan kopi ya? Tip yang pertama teman-teman ya, tip yang pertama, carilah bibit yang unggul ya teman-teman, bibit yang bagus. Kalau ini kan jenisnya kopi stek ya, stek kipas. Jadi dia bukan stek tunas tapi stek kipas ya teman-teman. Carilah bibit yang unggul, yang bagus lah otomatis. Terus yang kedua, kalau mau bertanam kopi, saya sarankan untuk dioplos ya teman-teman. Jadi jangan satu jenis. Kalau satu jenis, resikonya kalau gagal semua. Tapi kalau dioplos, satunya gagal, yang lain masih buah. Contoh seperti ini teman-teman ya. Ini kebun saya, ini saya oplos teman-teman. Jadi ya robusta semua, cuman saya oplos karena mengantisipasi dampak nggak berbuah. Terus tip yang ketiga, rawatlah batang. Perawatan batang itu pokok ya, inti. Perawatan batang itu inti. Jadi melebihi kita merawat bayi ya teman-teman. Melebihi kita merawat bayi cara merawat batangnya. Kalau masalah rumput itu, kalau bagi saya anggap nomor 2. Gulma rumput itu gulma ya gulma. Gulma itu ya sebenarnya mengganggu, cuman dampaknya enggak seberapa signifikan ya. Yang perlu dikejar dulu adalah perawatan batang. Contoh seperti ini teman-teman ya. Usahakan di bagian
pokoknya sini teman-teman, itu harus bersih ya, jangan sampai ada entres menumpuk di tengah-tengah sini, karena sudah dipastikan banyak kegagalan ya teman-teman. Jadi yang harus dipelihara itu yang minimal agak ujung-ujung, contoh seperti ini ya teman-teman. Nah jadi nanti jadinya akan seperti ini, kipas ya, ngipas dia, ngipas kalau jadi buah seperti ini teman-teman. Kalau udah jadi buah seperti ini dia bisa gelang-gelang ya hasilnya. Ini robusta teman-teman ya, robusta. Nah, seperti ini ya. Ini alami ya teman-teman, nggak main pupuk. Karena mau beli pupuk itu nggak kebagian sama yang di rumah, jadi ya terpaksa alami. Emang dari dulu ini saya alami ya, nggak pernah main pupuk, karena saya tahu dampaknya kalau kita main pupuk terlalu banyak. Boleh main pupuk tapi jangan berlebih. Kalau main pupuk terlalu berlebih, akibatnya sekali buah pul, sekali jong nombok. Nah seperti ini ya teman-teman. Ini termasuk stekan muda ya, stekan muda. Karena yang produktif itu yang stekan muda-muda. Kalau stekan yang sudah kakek-kakek atau nenek-nenek ini udah nggak produktif. Jadi usahakan teman-teman ya, tiap tahun itu harus ada penyetekan ya. Nah ini stekan muda semua ya teman-teman, stekan muda semua. Usahakan ya teman-teman, tiap tahun itu harus ada peremajaan, ya, karena yang muda-muda ini dia yang lebih produktif. Kalau yang udah nenek-nenek atau kakek-kakek itu udah nggak produktif ya teman-teman. Nah contoh seperti ini udah kakek-kakek ya teman-teman. Ini udah kakek-kakek nggak produktif. Ini tinggal nunggu waktu, ini tinggal nunggu waktu aja. Ini nggak beda halnya dengan manusia ya teman-teman. Kalau umurnya udah lanjut, udah kakek-kakek, itu kan udah nggak produktif lagi. Makanya saya sarankan tiap tahun itu harus ada peremajaan ya. Ini stekan muda ya teman-teman ya, stekan muda. Teman-teman ya, siapa tahu teman-teman berminat berkebun ya, bertani kopi. Tapi ya itu teman-teman ya, nggak instan, perlu proses ya, jadi perlu kesabaran teman-teman. Oke, terima kasih ya teman-teman masih menyaksikan video ini. Semoga ini bisa bermanfaat ya teman-teman, dan bisa menjadi contoh teladan bagi petani kopi. Jangan lupa like, subscribe, dan komen supaya channel ini terus berkembang dan bisa memberikan inspirasi ya bagi teman-teman semua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.